warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam kesempatan ini dalam video pembelajaran menentukan akar persamaan kuadrat. Dalam menentukan akar persamaan kuadrat, kita akan menggunakan 3 metode. Metode pertama adalah dengan pemfaktoran, metode kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, dan metode ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Kalian harus mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai agar kalian dapat menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan 3 metode ini. Baiklah, untuk metode yang pertama yaitu dengan pemfaktoran. Dalam pemfaktoran ini kita bagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama adalah pemfaktoran bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Kita lihat contoh soal yang pertama. Kita akan menentukan akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah yang pertama kita mesti menentukan nilai A, B, dan C. Nilai A adalah koefisien X pangkat 2, nilai B adalah koefisien X, dan nilai C adalah bilangan konstan atau biasa kita sebut dengan konstanta. Untuk soal ini nilai A karena di sini tidak dituliskan koefisien X pangkat 2, maka nilai A adalah sama dengan 1. Nilai B bisa kita lihat langsung di sini, koefisien X yaitu positif 5, dan nilai C atau bilangan konstan adalah positif 6. Kemudian kita salin kembali persamaan kuadratnya. Selanjutnya kita buat 2 tanda kurung seperti ini dan tuliskan variabel X di masing-masing ujungnya. Selanjutnya, bilangan apa yang akan kita tuliskan di dalam kurung ini? Nah, untuk menyelesaikannya atau untuk menentukannya kita menggunakan tabel bantu di samping. Kita tuliskan kembali nilai C yaitu positif 6 dan nilai B yaitu positif 5. Jadi nilai C ini adalah hasil kali dan nilai B adalah hasil jumlah. Kita ambil 2 bilangan yang ketika kita kalikan hasilnya adalah positif 6. Ingat, ketika hasilnya adalah sebuah bilangan positif, maka 2 bilangan yang dikali ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah positif dikali positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kemungkinan yang kedua adalah negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jadi nanti kita akan ambil saja 2 bilangan, bilangan positif dengan positif dan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Kemungkinan yang pertama adalah 1 kali 6. Positif 1 dikali positif 6, hasilnya adalah positif 6. Nah, kita akan jumlahkan 1 ditambah 6 itu berapa hasilnya, yaitu 7. Kemungkinan yang kedua adalah hasil kali yang 2 bilangan yang ketika dikalikan yang hasilnya adalah positif 6 adalah negatif 1 dikali negatif 6. Nah, ketika kita jumlahkan negatif 1 ditambah negatif 6, maka hasilnya adalah negatif 7. Kemungkinan 2 bilangan yang ketiga yaitu 2 dikali 3, hasilnya juga positif 6. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 5. Kemungkinan yang keempat adalah negatif 2 dikali negatif 3. Hasil jumlahnya adalah negatif 5. Ada 4 kemungkinan yang mana ketika keempat pasang bilangan ini kita kalikan, semua hasilnya adalah positif 6. Kemudian yang pasangan bilangan mana yang kita ambil, yang akan kita isikan ke dalam tanda kurung yang tadi kita buat, kita ambil yang ketika kita kalikan hasilnya adalah 6.
semua keempat bilangan keempat pasangan bilangan ini hasilnya 6 ketika kita kalikan. Tetapi yang kita ambil selanjutnya adalah yang ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 5. Yang mana yang hasilnya 5 di sini? Ternyata yang hasilnya 5 adalah pasangan bilangan yang ketiga, yaitu positif 2 dan positif 3. Positif 2 dan positif 3. Jadi kita langsung isikan ke dalam kurungnya, yaitu positif 2 dan positif 3. Kemudian kita uraikan satu persatu untuk mendapatkan nilai X. Yang pertama yaitu X tambah 2 sama dengan 0. Karena kita akan menentukan nilai X, maka positif 2 kita pindahkan ke sebelah kanan. Positif 2 pindah ke sebelah kanan, maka dia akan menjadi negatif 2. Sehingga kita bisa tulis X sama dengan 0 dikurang 2. Hasil dari 0 dikurang 2 adalah negatif 2. Atau X ditambah 3 sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai X, maka positif 3 kita pindahkan ke sebelah kanan. Dan akan kita tuliskan seperti ini. X sama dengan 0 dikurang 3. 0 dikurang 3 adalah negatif 3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 2 atau negatif 3. Untuk contoh soal yang kedua, kita akan menentukan akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah sama dengan tadi, kita mesti menentukan nilai A, B, dan C. Nilai A adalah koefisien X pangkat 2, nilai B adalah koefisien X, dan nilai C adalah bilangan konstan. Di sini sama dengan tadi, nilai koefisien X pangkat 2 tidak dituliskan, sehingga kita bisa menyimpulkan nilai A sama dengan 1. Nilai B sama dengan negatif 1. Kemudian nilai C adalah negatif 2. Jadi jelaskan bagaimana menentukan nilai A, B, dan C. Selanjutnya kita salin persamaan kuadratnya, yaitu X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita buat tanda kurung seperti ini dan diisikan X pada masing-masing ujungnya. Selanjutnya, bilangan apa yang akan kita isikan setelah nilai X ini? Untuk menentukannya, kita menggunakan tabel bantu di samping. Sama dengan tadi ya, kita tuliskan nilai C. Nilai C adalah hasil kali dan nilai B adalah hasil jumlah. Nah, kita ambil sepasang bilangan yang ketika dikali adalah hasilnya negatif 2 dan ketika dijumlah hasilnya negatif 1. Tapi sebelumnya kita tuliskan semua dulu kemungkinan perkalian yang hasilnya negatif 2. Ingat, ketika hasilnya adalah bilangan negatif, kemungkinan perkaliannya ada 2 juga, yaitu positif dikali negatif atau negatif dikali positif. Kemungkinan yang pertama yaitu positif 1 dikali negatif 2. Hasilnya berapa? Betul, negatif 2. Dan ketika kita jumlahkan 1 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 1. Kemungkinan yang lain yang hasilnya negatif 2 ketika dikali, yaitu negatif 1 dikali positif 2. Hasilnya juga negatif 2. Dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah positif 1. Kemudian dua bilangan yang mana yang kita ambil untuk kita isikan ke dalam
kurung yang telah kita buat. Kita ambil yang hasil kalinya adalah negatif 2 dan hasil jumlahnya adalah negatif 1. Nah, 2 pasang bilangan ini semua hasil kalinya adalah negatif 2. Tetapi yang mana yang hasil jumlahnya adalah negatif 1? Ternyata pasangan bilangan yang pertama. Nah, kita lihat di sini ini yang hasilnya negatif 1. Jadi kedua bilangan yang kita ambil adalah yang pertama adalah positif 1. Nah, positif 1 dan yang kedua adalah negatif 2. Betul, yang ini yang kita ambil. Positif 1 dan negatif 2. Sehingga kita tuliskan di sini yang pertama adalah positif 1. Nah, bisa dilihat kan? Kemudian yang kedua adalah negatif 2. Kemudian selanjutnya adalah kita uraikan satu per satu untuk mendapatkan nilai X. Yang pertama, X ditambah 1 sama dengan 0. Karena akan kita tentukan nilai X, maka positif 1 kita pindahkan ke sebelah kanan. Dan kita bisa tuliskan seperti ini. X sama dengan 0 dikurang 1. Yang tadinya adalah positif 1, pindah ke sebelah kanan, dia menjadi negatif 1. 0 dikurang 1 itu berapa hasilnya? Bisa dilihat hasilnya adalah negatif 1. Atau yang kedua adalah X dikurang 2 sama dengan 0. Sama dengan tadi, karena kita akan menentukan nilai X, maka negatif 2 kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga coba lihat, kita tuliskan seperti ini. X sama dengan yang tadinya adalah negatif 2, kita pindahkan ke sebelah kanan, dia menjadi positif 2. 0 ditambah 2 itu berapa? Hasilnya adalah sama dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan 2 nilai X dari persamaan kuadrat, dan bisa kita simpulkan bahwa akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 sama dengan 0 adalah negatif 1 atau 2. Selanjutnya, bagian kedua. Nah, ini bagian kedua adalah pemfaktoran bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang pertama tadi A sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua ini adalah A tidak sama dengan 1. Kita langsung lihat ke contoh soal yang pertama. Tentukan akar dari persamaan kuadrat 2X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya bagaimana? Langsung kita lihat. Sama dengan yang tadi, kita tentukan terlebih dahulu nilai A, koefisien X pangkat 2, nilai B, koefisien X, dan nilai C adalah bilangan konstan. Pada soal ini, langsung kita bisa lihat koefisien X pangkat 2 adalah 2. Koefisien X adalah 5. Dan koefisien atau bilangan konstan adalah negatif 3. Nah, setelah itu kita salin kembali persamaan kuadratnya. Selanjutnya kita buat tanda kurung seperti ini. Perhatikan, ada perbedaan sedikit dengan yang sebelumnya ketika A sama dengan 1. Karena di sini nilai A sama dengan 2. Perhatikan, nilai A sama dengan 2, maka lihat. Nah, kita kalikan di depan tanda kurung yang kita buat ini dengan 1/2. Ingat, kita kalikan dengan 1 per A atau 1/2 karena nilai A adalah sama dengan 2. Setelah itu, masing-masing di ujung tanda kurung ini, di bagian dalam kita tuliskan 2X. Kenapa 2X bukan X? Karena nilai A di sini adalah 2, maka AX. Kita tuliskan AX atau dalam hal ini adalah 2X. Ingat ya, mesti seperti ini. Yang pertama tadi kita kalikan dengan 1/A, kemudian di dalam tanda kurungnya masing-masing di ujung kita
ketikkan atau tuliskan AX, dalam hal ini 2X. Selanjutnya, bagaimana cara mengisi bilangan yang setelah 2X ini? Kita tentukan menggunakan tabel bantu di samping ini. Kita ambil nilai AC. AC adalah A dikali C. A adalah 2 dan C adalah negatif 3. 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Dan hasil jumlah nilai B. Nilai B yaitu 5. Jadi ingat perbedaannya dengan tadi ketika A sama dengan 1. Ketika A sama dengan 1, kita hanya mengambil nilai C saja. Tetapi ketika A tidak sama dengan 1, kita mengambil nilai A dikali C. 2 dikali negatif 3 yaitu negatif 6. Nah, kemudian kita ambil pasangan-pasangan bilangan yang ketika dikalikan hasilnya negatif 6. Nah, pasangan yang pertama, ingat tadi ya, ketika hasilnya negatif maka kemungkinannya adalah positif dikali negatif atau negatif dikali positif. Kemungkinan yang pertama adalah 1 dikali negatif 6. 1 ditambah negatif 6 jumlahnya adalah negatif 5. Kemungkinan yang kedua, negatif 1 dikali 6, hasilnya juga negatif 6. Tetapi ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah 5. Kemungkinan yang ketiga, 2 dikali negatif 3, hasilnya juga negatif 6. Dan ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 1. Kemungkinan yang keempat, yaitu negatif 2 dan 3. Dan ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 1. Oke. Yang mana pasangan yang kita ambil untuk kita isikan ke dalam kurung ini? Lihat, yang hasil kalinya adalah negatif 6. Semua 4 kemungkinan ini hasil kalinya sudah negatif 6. Tetapi yang syarat yang kedua adalah hasil jumlahnya adalah positif 5. Nah, kita lihat yang mana yang hasilnya di sini positif 5. Ternyata yang kemungkinan yang kedua. Jadi bilangan pertama yang kita ambil adalah negatif 1 dan bilangan kedua adalah positif 6. Sehingga kita bisa langsung tulis negatif 1 dan positif 6. Nah, coba perhatikan. Sehingga menjadi 1/2 kali 2x kurang 1 dikali 2x tambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya adalah kita tentukan faktor persekutuannya jika memiliki faktor persekutuan untuk bilangan yang ada di dalam kurung ini. 2x dikurang 1 sudah sangat sederhana sekali, sedangkan 2x tambah 6 memiliki faktor persekutuan. Lihat, 2 dengan 6 masing-masing bisa dibagi berapa? Betul, masing-masing bisa dibagi 2. Kita lihat. Nah, kita tuliskan kembali. 2x kurang 1 tadi sudah sangat sederhana, tidak memiliki faktor persekutuan. Sedangkan 2x tambah 6 memiliki faktor persekutuan karena masing-masing bisa dibagi dengan 2. Jadi kita tuliskan pembaginya di luar tanda kurung ini. Nah, kita lihat lagi. 2 dikali berapa supaya hasilnya 2x? 2 dikali x. Kemudian 2 dikali berapa supaya hasilnya 6? 2 dikali 3. Jadi di sini adalah positif 3. 2 dikali x adalah 2x dan 2 dikali 3 adalah 6. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kalikan, karena ini 1/2 bisa dikalikan dengan 2, maka kita kali. 1 dikali 2 adalah 2, jadi 1 dikali 2 adalah 2, 2 dibagi 2, 1. 1 dikali 2x kurang 1, jadi ini kita kali ke sini ya. Nah, ini kita kali ke sini. Nah,
1/2 kali 2 atau 1 kali 2, 2 bagi 2, 1. 1 dikali 2x dikurang 1 hasilnya 2x dikurang 1 dikali x ditambah 3. Jadi 1/2 dengan 2 ini tidak lagi kita tulis, karena setelah kita kalikan ternyata hasilnya adalah 1. Ini kita kalikan, ternyata hasilnya adalah 1. 1 dikali 2x kurang 1 tetap 2x dikurang 1 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita sudah dapatkan 2 perkalian yang ada di dalam kurung ini. Nah, kita uraikan satu persatu untuk menentukan nilai x, yaitu yang pertama adalah 2x dikurang 1 sama dengan 0. Karena akan kita tentukan nilai x, maka negatif 1 kita pindahkan ke sebelah kanan. Selanjutnya dapat kita tuliskan seperti ini. Negatif 1 tadi kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan seperti ini, positif 1, sehingga 2x sama dengan 1. 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. 1 dibagi 2, jadi koefisien S yang kita pindahkan akan menjadi penyebut, dan 1 yang tidak berpindah tempat dia akan menjadi pembilang, sehingga nilai X sama dengan 1/2. Atau untuk yang kedua, X tambah 3 sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0, sama tadi. Untuk menentukan nilai X, positif 3 kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga bisa kita tuliskan X sama dengan 0 dikurang 3. Positif 3 bisa dilihat perubahannya menjadi negatif 3. 0 dikurang 3 itu berapa hasilnya? Yaitu negatif 3. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Masih dalam bentuk pemfaktoran, AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Kita lihat contoh soal yang kedua. Kita akan menentukan akar dari persamaan kuadrat 6x pangkat 2 dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah langkah pertama, wajib menentukan nilai A, B, dan C. Nah, kita langsung terlihat jelas ya, nilai A adalah koefisien X pangkat 2 yaitu 6. Nilai B adalah koefisien X yaitu negatif 1. Nilai C adalah bilangan konstan negatif 2. Selanjutnya kita salin kembali persamaan kuadratnya dan buatkan tanda kurung seperti ini. Kita kalikan dengan 1/A. Nilai A adalah 6, maka kita kalikan dengan 1/6. Nah, bisa dilihat di sini perubahannya. Setelah itu, tuliskan masing-masing nilai AX di ujung tanda kurungnya. AX, karena di sini nilai A adalah 6, maka kita tuliskan 6x. Selanjutnya, bilangan apa yang akan kita isikan? Setelah 6x, kita tentukan menggunakan tabel bantu di samping ini. Kita ambil nilai AC. A dikali C. A adalah 6, C adalah negatif 2. 6 dikali negatif 2, bisa kita lihat di sini sudah ada negatif 12. Dan ambil juga nilai B, yaitu negatif 1. Kita ambil dua bilangan, kita tuliskan semua di sini. Kemungkinan bilangan yang hasil kalinya adalah negatif 12. Ingat kembali, negatif 12 hasil kalinya adalah bilangan negatif. Jadi kemungkinan yang kalian tuliskan nanti di sini adalah negatif kali positif atau positif dikali negatif. Jadi tidak usah mengambil dua bilangan yang negatif dikali negatif atau positif dikali positif, karena sudah pasti hasilnya adalah bilangan positif. Sedangkan kita ingin yang hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, kemungkinan yang pertama,
yaitu 1 kali negatif 12. Hasilnya adalah negatif 12. Dan ketika dijumlah, hasilnya adalah negatif 11. Kemudian kemungkinan selanjutnya adalah negatif 1 dikali 12. Betul, hasilnya negatif 12. Dan ketika dijumlah, hasilnya adalah positif 11. Kemungkinan yang ketiga, bilangan yang dikalikan yang hasilnya negatif 12 adalah 2 dikali negatif 6. Dan ketika dijumlahkan adalah negatif 4. Kemungkinan selanjutnya adalah negatif 2 dikali 6. Hasilnya juga negatif 12. Dan ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 4. Nah, yang selanjutnya, kemungkinan yang lain adalah 3 dikali negatif 4 juga negatif 12. Dan ketika dijumlahkan adalah hasilnya negatif 1. Selanjutnya, negatif 3 dikali 4. Hasilnya juga negatif 12. Hasil jumlahnya adalah positif 1. Ada 6 kemungkinan bilangan yang bisa kita ambil. Tetapi yang mana yang paling pas untuk kita isikan ke dalam tanda kurung ini? Yang hasil kalinya adalah negatif 12. Ke-6 pasang ini semua hasil kalinya adalah negatif 12. Tetapi syarat yang lain adalah hasil jumlahnya mesti negatif 1. Kita lihat yang mana sih yang hasilnya negatif 1. Ternyata yang hasilnya negatif 1 adalah pasangan bilangan yang ke-5. Nah, yaitu positif 3 dan negatif 4. Jadi langsung saja kita tuliskan positif 3 dan negatif 4. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lihat apakah bilangan dalam kurung ini memiliki faktor persekutuan. Kita lihat 6x dengan 3 masing-masing bisa dibagi dengan berapa? Ternyata 6 dengan 3 masing-masing bisa dibagi 3. Jadi memiliki faktor persekutuan yaitu 3. Nanti kita keluarkan faktor persekutuannya ke depan tanda kurung. Nah, kemudian 6x dengan negatif 4 masing-masing bisa dibagi berapa? Oh, ternyata masing-masing bisa dibagi 6 dengan negatif 4 masing-masing bisa dibagi 2. Betul sekali. Jadi nanti kita keluarkan juga bilangan angka 2 ini di depan tanda kurung. Nah, kita lihat bisa lihat perubahannya. Nah, 3 ini sudah kita tuliskan di depan tanda kurung ini. 3 dikali berapa supaya hasilnya 6x? 3 dikali 2x. 3 dikali berapa supaya hasilnya positif 3? 3 dikali 1. Hasilnya tetap 3. Jadi 3 kali 2x adalah 6x. Dan 3 dikali 1 adalah positif 3. Selanjutnya di sini faktornya persekutuannya tadi adalah 2. Kita keluarkan 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 6x? 2 dikali 3x. 2 dikali berapa supaya hasilnya negatif 4? Nah, ini supaya hasilnya negatif 4. 2 dikali negatif 2. Nah, setelah itu kita kalikan semua. 1/6 dikali 3 dikali 2. 1 dikali 3, 3. 3 dikali 2, 6. 6 dibagi 6 adalah 1. 1 dikali 2x ditambah 1 adalah 2x ditambah 1. Kemudian kita kalikan lagi dengan 3x dikurang 2. Jadi 1/6 dikali 3 dikali 2 hasilnya adalah 1. 1 dikali 2x tambah 1 hasilnya tetap 2x tambah 1. Dikali dengan 3x dikurang 2 sama dengan 0. Kita uraikan satu persatu. Nah,
2x tambah 1 sama dengan 0. Karena kita akan menentukan nilai 2x, maka positif 1 kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga bisa kita tuliskan 2x sama dengan negatif 1. Atau X sama dengan, jadi 2 kita pindahkan juga ke sebelah kanan, sehingga bisa kita tulis X sama dengan negatif 1/2 atau negatif 1/2. 2 yang kita pindahkan menjadi penyebut dan negatif 1 tetap menjadi pembilang. Nah, atau bilangan yang ada di dalam tanda kurung yang kedua, 3x kurang 2 sama dengan 0. Sama dengan tadi, negatif 2 kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga bisa kita tulis 3x sama dengan positif 2. X sama dengan 2/3. 3 kita pindahkan, dia menjadi penyebut dari pecahan ini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa akar persamaan kuadrat dari 6x pangkat 2 dikurang x dikurang 2 sama dengan 0 adalah negatif 1/2 atau 2/3. Selanjutnya, kita sudah ada di metode menentukan akar persamaan kuadrat yang kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi langsung saja kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu kita akan menentukan akar dari persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Perhatikan bagaimana kita menyelesaikan dari persamaan kuadrat ini menggunakan metode yang kedua. Sama dengan yang tadi, kita tentukan nilai A, B, dan C. Nilai A bisa kita langsung lihat. Nah, di sini karena nilai A atau koefisien x pangkat 2 tidak dituliskan, maka itu artinya nilai A adalah 1. Kemudian nilai B, koefisien x bisa langsung dilihat di sini positif 5 dan bilangan konstan yaitu positif 6. Nah, selanjutnya adalah kita pindahkan konstanta ke ruas kanan. Kita salin dulu persamaan kuadratnya. X pangkat 2 ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita pindahkan konstanta C ke ruas kanan. Dalam ini adalah positif 6. Ingat, ketika bilangan positif kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia akan menjadi bilangan negatif. Sebaliknya, bilangan negatif akan pindah ke ruas yang lain, maka akan menjadi bilangan positif. Perubahannya bisa dilihat di sini. X pangkat 2 tambah 5x. Nah, lihat positif 6. Nah, di sini kita tulis negatif 6. X pangkat 2 tambah 5x sama dengan negatif 6. Selanjutnya, tambahkan kedua ruas dengan B per 2A pangkat 2. Nilai B-nya berapa? Positif 5. Nilai A adalah positif 1. Jadi 5 per 2 dikali 1 pangkat 2. Nilai B adalah 5 dan nilai A adalah 1. Nah, 2 kali 1 itu berapa? 2 ternyata. Sehingga bisa kita tulis 5 per 2 pangkat 2. Jadi masing-masing ruas kita tambahkan dengan 5 per 2 pangkat 2. Nah, seperti ini. Yang tadinya X pangkat 2 tambah 5X saja di ruas kiri. Nah, dia akan kita tambahkan menjadi dengan 5 per 2 pangkat 2. Begitu pula di ruas kanan. Negatif 6 kita tambah dengan 5 per 2 pangkat 2. Kemudian X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 5 per 2 pangkat 2. Nah, bisa kita tulis dalam bentuk begini, X tambah 5 per 2 pangkat 2. Jadi ketika
ujung pertama berpangkat 2, kemudian ujung ketiga juga berpangkat 2, maka langsung bisa kita tuliskan dalam bentuk begini. X ditambah 5/2 pangkat 2. Ketika ini kita uraikan, X ditambah 5/2 dikali X ditambah 5/2, maka hasilnya akan kembali menjadi seperti ini. Jadi tidak ada nilai diubah, yang diubah hanya bentuknya saja. Sama dengan negatif 6 ditambah 5 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berapa? Yaitu 25. Dan 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi di sini bisa kita tulis 25/4. Bagaimana kita bisa menjumlahkan negatif 6 dengan 25/4? Ternyata kita bisa menjumlahkannya ketika penyebutnya sama. Jadi kita samakan dahulu penyebutnya. Nah, ini sudah sama penyebutnya. Masing-masing penyebut 4. Jadi negatif 6 kita ubah menjadi negatif 24/4. Kenapa diubah menjadi 24/4? Karena 24 dibagi negatif 24 dibagi 4 adalah negatif 6. Jadi cara menyamakan penyebutnya yang langsung saja, ketika kita akan mengambil penyebut 4, maka kali negatif 6 ini dengan 4. Negatif 6 dikali 4 adalah negatif 24 dibagi 4. Begitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung kita jumlahkan saja. Negatif 24 ditambah 25. Jadi negatif 24/4 ditambah 25/4 adalah 1/4. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. X tambah 5/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Bagaimana kalau pangkat 2 di sini akan kita hilangkan? Maka ruas kanan menjadi bentuk akar. Sehingga bisa kita tulis, nah, X tambah 5/2 sama dengan plus minus akar 1/4. Jadi pangkat 2-nya sudah tidak ada. Nah, kita pangkat 2-kan dulu yang 1/4 ini. 1 adalah bisa kita ubah menjadi 1 pangkat 2, sedangkan 4 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Sehingga bisa kita tulis 1/4 atau 1/2 pangkat 2. Nah, ini seperti ini. 1 pangkat 2 adalah 1 dan 2 pangkat 2 adalah 4, sehingga bisa kita tulis 1/2 pangkat 2. Nah, ketika akar yang berpangkat 2, maka artinya akarnya bisa kita tidak tulis lagi. Jadi ingat, ketika ada akar kuadrat dan bilangan yang di dalam akar itu adalah berpangkat 2 juga, maka akarnya bisa kita tidak tulis. Sehingga bisa kita ubah menjadi seperti ini. X ditambah 5/2 sama dengan plus minus 1/2. Setelah itu, karena nilai X nya yang akan kita tentukan jadi positif 5/2, kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga X sama dengan negatif 5/2. Jadi lihat perubahannya, positif 5/2 dia menjadi negatif 5/2 plus minus 1/2. Jadi plus minus 1/2 kita pindahkan saja. Nah, kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama adalah X1 sama dengan, karena di sini ada dua tanda, ada yang bisa kita uraikan, bertanda positif, ada yang bertanda negatif. Nah, kita uraikan satu persatu. X1 sama dengan negatif 5/2 ditambah 1/2. Karena sudah sama penyebutnya, jadi langsung kita jumlahkan. Negatif 5 ditambah 1 adalah negatif 4. Jadi X1 sama dengan negatif 4/2. Negatif 4 dibagi 2 adalah 2, sehingga kita bisa tulis negatif 2. Untuk X1 kita sudah dapat, yaitu negatif 2. Untuk X2 kita gunakan tanda pengurangan. Yang tadi tanda positif atau penjumlahan, ini kita gunakan tanda negatif di sini. Nah, X2 sama dengan negatif 5/2 dikurang 1/2.
Sudah sama penyebutnya, kita langsung kurangkan hasilnya. Negatif 5 dikurang 1 adalah negatif 6. Jadi negatif 6 per 2. Atau negatif 6 bagi 2 adalah negatif 3. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah 2 atau negatif 3. Baiklah, untuk lebih memahami lagi dalam menentukan akar persamaan kuadrat, metode melengkapkan kuadrat sempurna, maka langsung kita lihat contoh yang kedua. Kita akan menentukan akar dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah kita tentukan nilai A, B, dan C. Nilai A, koefisien X pangkat 2, yaitu 2. Nilai B, koefisien X, yaitu 5. Dan nilai C, yaitu bilangan konstan, yaitu negatif 3. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kedua ruas dibagi dengan nilai A. Beda dengan contoh soal yang pertama tadi, kita melewati langkah yang ini. Karena apa? Karena A sama dengan 1. Kalau untuk contoh soal kedua ini, A sama dengan 2 atau tidak sama dengan 1. Maka sebelumnya kita bagi kedua ruas dengan nilai A. Sehingga kita tuliskan kembali persamaan kuadratnya terlebih dahulu. Setelah itu masing-masing dibagi dengan nilai A. Nilai A-nya yaitu 2. Nah, yang pertama, 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 kita bagi dengan 2. 2 per 2. 2 per 2. 2 bagi 2, 1. 1x pangkat 2 atau bisa kita tulis dengan x pangkat 2. Sehingga di sini tinggal x pangkat 2. Langkah selanjutnya adalah masih dalam langkah pertama, masing-masing ruas dibagi dengan nilai A yaitu 2. Ini juga dibagi dengan 2 sehingga kita mendapatkan 5 per 2x ditambah 5 per 2x atau 5x per 2. Kemudian negatif 3 per 2 sama dengan 0. 0 juga dibagi dengan nilai A, tapi 0 dibagi 2 hasilnya tetap 0. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya pindahkan konstanta C ke ruas kanan. Jadi sama dengan tadi. Yang mana konstanta C? Negatif 3 per 2. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, negatif pindah ke sebelah kanan, otomatis di sini nanti kita akan tuliskan positif 3 per 2. Kita lihat X pangkat 2 tambah 5X per 2 sama dengan negatif 3 per 2 pindah ke sebelah kanan menjadi positif 3 per 2. Bisa ya dilihat perbedaannya di mana. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah tambahkan kedua ruas dengan B per 2A pangkat 2. Nilai B-nya adalah 5 dan nilai A adalah 2. Sehingga 5 dibagi 2 dikali 2 atau 5 per 4 pangkat 2. Jadi kedua ruas ditambah dengan 5 per 4 pangkat 2. Selanjutnya bisa dilihat perubahannya, masing-masing ruas ditambah dengan 5 per 4 pangkat 2. X pangkat 2 ditambah 5x per 2 ditambah 5 per 4 pangkat 2. Begitu pula di ruas kanan, 3 per 2 ditambah 5 per 4 pangkat 2. Nah, setelah ini kita akan ubah yang ruas kiri. Perubahannya bisa dilihat, X ditambah 5 per 4 pangkat 2. Jadi tadi saya sudah jelaskan di contoh pertama bahwa jika ujung pertama berpangkat 2 dan ujung ketiga juga berpangkat 2, maka bisa langsung diubah. Ambil nilainya X, kemudian yang ketiga 5 per 4, X ditambah 5 per 4 pangkat 2. Nah, ketika ini kita jabarkan, X tambah 5 per 4 dikali X tambah 5 per 4
X tambah 5/4 dikali X tambah 5/4, maka dia hasilnya akan sama dengan ini. Jadi tidak ada nilai yang diubah cuma bentuknya saja. Nah, kita ke ruas kanan. 3/2 ditambah, kita tentukan 5/2 adalah 25 dan 4/2 adalah 16. Sehingga kita bisa jumlahkan 3/2 ditambah 25/16. Tetapi sebelumnya kita samakan dulu penyebutnya. Penyebut 2 dengan 16. Kira-kira bisa kita tentukan penyebut apa yang cocok, yaitu penyebut 16. Nah, sehingga bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. X ditambah 5/4 pangkat 2 sama dengan 24/16 ditambah 25/16. Sudah sama penyebutnya. Jadi langsung kita jumlahkan 24 ditambah 25, yaitu 49. Nah, kita akan hilangkan pangkat 2 yang di sini. Ketika kita hilangkan pangkat 2 di ruas kiri, maka yang sebelah kanan dia akan menjadi akar. Nah, kita lihat langsung perubahannya. X tambah 5/4 sama dengan plus minus akar 49/16. Setelah itu kita ubah 49 dan 16 ini ke dalam bilangan berbentuk pangkat, yaitu pangkat 2. Nah, 49 bisa diubah menjadi berapa? 7/2, sedangkan 16 adalah 4/2. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. X ditambah 5/4 sama dengan plus minus akar 7/4 pangkat 2. 7/2 adalah 49 dan 4/2 adalah 16. Nah, masih ingat kalian bahwa ketika ada bentuk akar dan bilangan yang di dalam akar itu adalah bilangan kuadrat, maka bentuk akarnya bisa tidak kita tuliskan. Sehingga kita bisa lihat X ditambah 5/4 sama dengan plus minus 7/4. Karena kita akan menentukan nilai X, maka positif 5/4 kita pindahkan ke sebelah kanan. X sama dengan negatif 5/4 plus minus 7/4. Setelah itu kita akan uraikan satu persatu, karena di sini masih memiliki tanda positif dan negatif, sehingga dapat kita tulis X1 sama dengan negatif 5/4 ditambah 7/4. Yang pertama kita gunakan tanda positif dulu. Karena ini sudah memiliki penyebut yang sama, maka langsung kita jumlahkan. Negatif 5 ditambah 7 adalah 2, sehingga hasilnya adalah positif 2/4 atau 1/2. Nah, untuk X2 sama dengan kita gunakan tanda negatif. Negatif 5/4 dikurang 7/4. Negatif 5 dikurang 7 adalah negatif 12, sehingga bisa kita tuliskan negatif 12/4 sama dengan negatif 12 bagi 4 adalah negatif 3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa akar persamaan kuadrat dari 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0 adalah 1/2 atau negatif 3. Untuk selanjutnya kita akan lihat bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan metode yang ketiga, yaitu rumus ABC. Nah, kita langsung lihat dengan contoh yang pertama. Akar dari persamaan kuadrat x pangkat 2 dikurang x dikurang 2 sama dengan 0 adalah. Langsung saja ke penyelesaiannya. Sama dengan yang sebelumnya, mesti kita menentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C.
Untuk nilai A, karena di sini koefisiennya tidak ditulis, artinya nilai A adalah 1. Nilai B, jelas terlihat bahwa nilai B di sini adalah negatif 1. Dan untuk nilai C yaitu negatif 2 atau konstanta. Nah, setelah itu, ini adalah rumus ABC yang akan kita gunakan. X1 dan 2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 2A. Jadi kita substitusikan masing-masing nilai A, B, dan C ke dalam rumus ini. Nah, nilai B adalah negatif 1, maka di sini kita tulis negatif 1. Nah, ini coba lihat negatif kan di sini yang dirumusnya adalah negatif B. Karena nilai B-nya adalah negatif 1, maka kita tulis negatif 1. Jadi ini diperhatikan baik-baik. Plus minus B pangkat 2 negatif 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Negatif 4 dikali 1 dikali negatif 2. 2 dikali A, 2 dikali 1. Kita selesaikan. Negatif 1. Hasilnya adalah 1. Plus minus negatif 1 pangkat 2. Hasilnya adalah positif 1. Negatif 4 dikali 1 dikali negatif 2. Negatif 4 dikali 1 adalah negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 2 adalah positif 8. Dibagi 2 dikali 1 adalah 2. Sehingga bisa kita jumlahkan lagi. Akar 1 tambah 8 adalah akar 9. Sehingga kita dapatkan nilai X1 atau 2, 1 plus minus akar 9 per 2. Akar 9 masih bisa kita selesaikan. Nilai akar 9 adalah 3. Jadi X1 atau 2 sama dengan 1 plus minus 3 per 2. Nah, ini yang akan kita uraikan. Yang pertama adalah X1. Nah, karena di sini masih memiliki 2 tanda, yaitu tanda positif dan negatif, inilah yang kita uraikan. Untuk X1 bertanda positif. 1 ditambah 3 adalah 4. Kemudian kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Dan untuk X yang kedua sama dengan kita gunakan tanda negatif. Nah, 1 dikurang 3 adalah negatif 2. Dibagi 2 hasilnya adalah negatif 1. Jadi langsung kita simpulkan akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 adalah 2 atau negatif 1. Nah, telah kita tentukan akar persamaan kuadrat menggunakan 3 metode, yaitu metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Kalian bisa lihat metode yang mana yang paling gampang menurut kalian untuk dipahami. Kalian bisa menggunakan salah satu metode tersebut, karena ketika ada satu soal yang kita aplikasikan dari ketiga metode itu, maka akan mendapatkan jawaban yang sama. Jadi kalian bisa memilih salah satu metode yang kalian anggap paling kalian mudah untuk memahaminya. Baiklah, untuk lebih memahami bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat ini, silahkan dikerjakan soal latihan berikut ini. Ada 3 persamaan kuadrat. Kalian tentukan menggunakan metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC, supaya kalian bisa memahami dengan baik ketiga metode ini. Baik, terima kasih telah menyimak video
video pembelajaran ini. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.